Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Fisika class dengan saya Halimatus Sakdiyah dari kelas 10-5. Pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai patokan standar. Pengukuran terbagi tiga. 1. Mengukur panjang, A. Mistar, B. Jangka sorong, C. Mikrometer skrup. 2. Mengukur massa, neraca Ohaus. 3. Mengukur waktu, A. Stopwatch analog, B. Stopwatch digital. 1. Mengukur panjang, A. Mistar. Mistar merupakan salah satu alat ukur panjang yang sering digunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm. Ketelitian pengukuran mistar adalah 0,5 mm yang merupakan setengah dari nilai skala terkecil mistar. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Dengan memperhitungkan ketidakpastian pengukuran dari mistar adalah setengah skala terkecil, hasil pengukuran mistar dengan memperhitungkan ketidakpastian adalah jawabannya 3,50 cm kurang lebih 0,05 cm. Panjang benda terletak antara 3,4 dan 3,5 cm. Dengan panjang lebih mendekati 3,5, ketidakpastian pengukuran memenuhi. Delta X sama dengan 1/2 NST dengan nilai skala terkecil atau NST penggaris yaitu 0,1 cm. Delta X sama dengan 1/2 atau 0,1. Delta X sama dengan 1/2 atau 0,05 cm. Hasil pengukuran dapat dituliskan dalam bentuk XO kurang lebih delta X sama dengan 3,5 kurang lebih 0,05 cm. B. Jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian hingga 0,02 mm dan 0,05 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Pada gambar di atas, nama bagian-bagian jangka sorong ditunjukkan oleh angka 1 sampai 9 adalah sebagai berikut. 1. Rahang luar, 2. Rahang dalam, 3. Tangkai ukur kedalaman, 4. Skala utama atau milimeter, 5. Skala utama atau inci, 6. Skala nonius atau vernier milimeter, 7. Skala nonius atau vernier inci, 8. Sekrup pengunci, 9. Sekrup ibu jari. Berapa panjang dari benda yang telah terukur pada jangka sorong di atas? Penjelasan jawaban. Skala utama sama dengan 68 mm, skala nonius sama dengan 0,6 mm. Hasil pengukuran sama dengan 68 mm ditambah 0,6 mm sama dengan 68,6 mm atau 6,86 cm. C. Mikrometer skrup. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup yaitu 1. Frame mikrometer, 2. Anvil atau poros tetap, 3. Spindle atau poros gerak, 4. Sleeve, 5. Timbel, 6. Magnet atau pengunci, 7. Ratchet knob. Sebagai contoh, sebuah bola diukur dengan menggunakan mikrometer skrup yang menunjukkan hasil seperti gambar di bawah ini. Penjelasan, hitunglah berapa panjang diameter bola tersebut. Jawaban, skala utama sama dengan 6 mm ditambah 0,5 mm sama dengan 6,5 mm. Skala nonius sama dengan 34 kali 0,01 mm sama dengan 0,34 mm. Maka hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 6,5 mm ditambah 0,34 mm sama dengan 6,84 mm. 2. Mengukur massa, neraca Ohaus. Neraca Ohaus merupakan alat yang dipakai untuk mengukur massa benda yang mempunyai ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah dengan mengkomparasikan atau membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Neraca Ohaus ini dapat mengukur batas maksimal 311 gram yang dilihat dari lengan pertama yang nilainya 200 gram untuk maksimalnya. Lengan kedua adalah 100 gram untuk maksimalnya, lengan ketiga adalah 10 gram untuk maksimalnya, dan lengan terakhir yaitu keempat adalah 1 gram untuk maksimalnya, di mana total seluruh batas maksimalnya adalah 311 gram. Jadi, neraca Ohaus ini adalah alat ukur massa ya, bukan alat ukur berat. Mengingat selama ini kita ternyata salah mengatakan bahwa alat ukur berat
Misal berat kamu berapa? Itu salah, yang benar adalah massa. Kalau berat itu pengaruh karena adanya dari gravitasi bumi. Contohnya, massa yang terukur adalah cara menghitung. Pada soal ini diketahui lengan depan sama dengan 5,4 gram, lengan tengah sama dengan 70,0 gram, lengan belakang sama dengan 300,0 gram. Jadi, massa hasil pengukuran adalah 300,0 gram ditambah 70,0 gram ditambah 5,4 gram sama dengan 375,4 gram. 3. Mengukur waktu. Waktu dapat diukur dengan jam atau arloji serta stopwatch. Stopwatch dapat dikelompokkan menjadi stopwatch analog dan stopwatch digital. A. Stopwatch analog. Stopwatch analog merupakan pengukur waktu manual atau konvensional yang lebih lawas dibandingkan dengan jenis yang pertama di atas. Alat ini menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu seperti arloji. B. Stopwatch digital. Versi yang satu ini mempunyai layar LCD yang menunjukkan penghitungan waktunya. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ini juga bisa lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan versi analog karena versi digital ini tidak menggunakan jarum melainkan angka untuk mengukur waktu. Thank you for watching Physical Class dengan saya Halimah Tisakiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.